What is leadership? Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali ada di hadapan Anda. Dan saat ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan dunia kerja. Tetapi kita mau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Dan lebih spesifik lagi, kita akan mengangkat isu yang terkait dengan culture atau budaya. Jadi di era digital, di era internet yang memungkinkan kita terhubung, dunia terasa sangat kecil, dunia hanya di ujung jari saja, maka kita akan terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang ada di belahan dunia. Nah, saudara, ada sesuatu yang miss di sana kalau kita tidak menguasai pemahaman budaya, ya. Sebab kenapa? Sebab ini bisa menghalangi kita, ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang bisa membuat hubungan yang sudah tercipta ini menjadi sia-sia. Nah, kita ada dalam satu acara yang luar biasa, sebab Anda bersama dengan seorang yang memang sangat berkompeten dalam hal ini, seorang akademika yang memang di bidangnya adalah komunikasi. Baik, siapa dia? Dr. Fernandes Arung. Kami persilahkan. Selamat malam, Pak. Wah, selamat malam, Pak Michael. Puji Tuhan baik-baik, Pak. Semoga di Jakarta, di Malaysia, Pak, ini sekarang. Masih di Malaysia, masih di Kuala Lumpur ini. Oke, Kuala Lumpur. Dokter di Kendari ya? Iya, di Kolaka. Kabupatennya lagi. Oke, wah. Koneksi internetnya mumpuni juga di sana? Mumpuni karena menggunakan tambahan device WiFi. Oke, wah itu dia. Seandainya tidak ya setengah mati kalau di daerah. Luar biasa. Ini kita terhubung melalui internet ini. Ya. Wah, ini kita akan berbicara tentang hal komunikasi. Dan memang komunikasi sangat-sangat mempengaruhi dalam kelancaran berbisnis dan tentunya dalam kelancaran kepemimpinan juga tentunya ya, Dokter. Ya. Wah. Nah, sekarang kita akan berbicara komunikasi yang mempertimbangkan atau yang sangat fokus dan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan culture atau budaya. Nah, bagaimana Dokter melihat hal ini? Tapi sebelumnya, pemirsa Anda yang mengikut kami secara online, kalau Anda ada pertanyaan, Anda dipersilahkan menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Kami pasti akan meresponi. Oke, Dokter, silahkan. Ya, kalau kita berbicara tentang komunikasi budaya, berarti kan kita mesti memahami apa komunikasi itu, apa budaya itu. Nah, dua variabel ini pada dasarnya memang tidak bisa dipisahkan untuk konteksnya. Kenapa? Karena komunikasi itu memengaruhi bagaimana budaya itu terbentuk. Sebaliknya, budaya seseorang itu juga memengaruhi bagaimana orang berkomunikasi. Jadi memang ada timbal balik di sini. Nah, sejak ya khususnya taruhlah setelah revolusi industri 3.0 di mana lahirnya internet, mau tidak mau semua manusia sudah dibawa masuk di dalam sebuah tahapan yang namanya disrupsi. Ya, ada gangguan, bukan gangguan yang dikatakan lebih condong ke negatif ataupun positif, tapi gangguan di sini dimaksud atau disrupsi di sini dimaksud adalah bagaimana kehidupan sosial, kehidupan budaya yang awalnya berjalan normal saja, tiba-tiba terganggu oleh hadirnya berbagai hal, termasuk teknologi. Nah, jadi kita memang tidak hanya terbatas pada apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita sudah yakini saat ini, apa yang kita sudah ujarkan di komunitas kita,
Tetapi dengan hadirnya disrupsi dalam berbagai lini, itu membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi, sehingga kita bisa memediasi bagaimana komunikasi di dalam komunitas kita sendiri, komunikasi antar budaya, maupun komunikasi lintas budaya. Nah, seperti itu Pak sementara. Oke, wah terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi ternyata ini semacam disrupsi ya. Disrupsi. Ya. Disrupsi ya. Mengapa Pak dikatakan disrupsi walaupun ya ini bukan negatif ya Pak, tetapi kenapa akhirnya dilihat sebagai disrupsi Pak? Ya, kita sudah tahu bahwa disrupsi ini berkaitan erat dengan TOT ya, IoT, Internet of Things. Jadi segala sesuatunya berdasarkan jaringan ya, internet. Ya. Nah, di dalam jaringan itu boleh dikatakan hampir semua pengetahuan manusia, baik itu priori maupun a priori, ada di dalam situ. Ada di dalam basis data itu semua, dalam jaringan itu yang disebut internet. Nah, dengan manusia menjadi usernya, penggunanya, mau tidak mau ketika mereka masuk di dalam dunia atau box virtual itu, mereka akan bisa melihat, mereka bisa mendengarkan, mereka bisa membaca apapun yang ingin diketahuinya. Nah, kenapa dikatakan ada disrupsi di situ? Persoalan budaya itu kan persoalan persepsi, persoalan pengetahuan, persoalan keyakinan. Awalnya persepsi saya, pengetahuan saya, keyakinan saya A, dalam bentuk A misalkan. Ya. Ketika saya masuk di jejaring itu, jaringan internet itu, di mana saya bisa melihat segala hal yang ingin saya ketahui, itu bisa ada gangguan. Gangguan maksudnya di situ ada intervensi pengetahuan lain, atau apa namanya, dalam satu kata budaya lain. Itu bisa mengganggu budaya saya misalkan. Taruhlah kata begini, Pak. Dan ini sebetulnya sudah sejak lama kan begini. Saya bergelut di dunia linguistik terapan, spesifikasi yang lalu itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu memiliki prestise tersendiri, khusus kita misalkan di Indonesia. Coba bisa dibayangkan nih, bahwa penggunaan nama-nama tertentu, misalkan hotel. Apa salahnya kalau kita tulis misalkan nama hotel saya adalah Hotel misalkan Elang. Tak perlu lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi di situ pertanyaannya, mengapa harus dalam nama bahasa Inggris, Pak? Si pemilik hotel akan menjawab, ya biar ada prestisenya sendiri, Pak. Wah. Kan begitu. Ini disrupsi. Disrupsi ya. Nah, kita orang Indonesia misalkan terlihat di mana-mana kan tulisan asing tuh. Nah, ini salah satu kan, bahwa prestise itu bagian kecil dari sebuah budaya yang ketika orang-orang atau komunitas melihatnya, wah keren ya, wah bagus ya, kan begitu. Ya, ya. Tapi coba dibandingkan di negara pengguna bahasa Inggris itu, adakah bahasa Indonesia tertulis sebagai nama hotelnya, nama warungnya, atau nama tokonya, kan begitu. Jadi beda prestise. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ternyata kalau dalam culture kita sendiri, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang di belahan dunia akan memandang seperti cara kita memandang. Betul, Pak Michael, betul. Saya pernah menegur mahasiswa saya, karena begini, ini persoalan American Pie, mungkin Pak Michael tahu. Ya, American Pie itu kan ya bagaimana lah, itu kegiatan annual kan, tahunan, dan itu termasuk bagian dari budaya. Budaya apa? Ya budaya perguruan tinggi di Amerika khususnya. Nah, mahasiswa saya ini langsung sontak berkomentar. Maaf ya dengan kata ini, makian. Ya. Memang dasar binatang. Saya langsung tegur. Oh, sabar, tidak boleh kita seperti itu menghakimi. Itu kultur orang.
kita akan bisa terganggu, kita akan bisa memberikan komentar seperti itu ketika mereka datang ke komunitas kita, lalu mempraktikkan kultur yang seperti itu. Nah, kan begitu. Jadi budaya itu memang beragam, dan budaya itu memang memiliki karakteristik inti, ya paling tidak. Pertama, budaya itu dipelajari, budaya itu dibagi, budaya itu berdasarkan simbol, budaya itu terintegrasi, dan yang kelima itu sifatnya dinamis. Artinya dinamis itu budaya bisa saja berubah, Pak. Nah, apalagi dengan adanya disrupsi tadi. Korea, ini kan demam Korea muncul, istilah demam Korea. Frase demam Korea kenapa muncul? Ya karena memang penikmat film-film Korea di Indonesia kan banyak, sampai tisu harus dibuang-buang banyak, kan begitu. Model gaya rambut juga sudah mulai berubah. Itu kan disrupsi namanya. Ada pengaruh di situ. Iya, betul. Wah, ini dan ternyata ini akan menghambat ketika sebuah company mulai ekspansi ke negara lain. Tapi jauh-jauh dengan perusahaan ke negara lain ya, tetapi di dalam negara kita sendiri kita memiliki juga perbedaan-perbedaan suku. Ketika kita mulai skala nasional pun kita harus sungguh-sungguh memperhatikan budaya, sebab kalau tidak mudah sekali seperti yang dokter sampaikan tadi, yaitu menginterpretasi secara world view kita sendiri yang belum tentu itu dipahami oleh mereka, atau mungkin bisa kontradiksi ya. Wah, ini betul. Sangat-sangat. Jadi memang ada pemahaman bahwa untuk memahami konteks komunikasi budaya itu kita tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keterampilan bahasa yang berbeda, penggunaan bahasa yang berbeda, tetapi juga sikap dan perilaku yang berbeda itu perlu dipahami. Nah, apalagi dalam dunia kerja. Ini kami sedang melakukan penelitian yang fokusnya kepada kebijakan bahasa, karena dilatar belakangi oleh banyaknya, mohon maaf ini pekerja Tionghoa yang datang ke wilayah kami banyak sekali. Yang menjadi persoalan adalah jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tak bisa. Jadi mereka kan harus menggunakan bahasa Mandarin toh. Dan memang kalau kita melihat bangsa Cina ini, Tionghoa, mereka itu memang sangat ketat dengan yang namanya identitas, karena mereka lebih condong kayak Confucius. Itu mereka sangat-sangat menjaga yang namanya itu tradisi mereka, budaya mereka, identitas mereka, sehingga dimanapun mereka berada. Saya beberapa kali menghadiri konferensi internasional, ada paling tidak 3 negara tuh yang memang tidak mau menggunakan bahasa Inggris pun juga bahasa Indonesia. Yang pertama itu Jepang, kemudian Korea, kemudian Cina. Jarang sekali mereka mau menggunakan itu bahasa Inggris di Indonesia. Padahal ini kita sudah kasih kebijakan gunakan bahasa Inggris. Tak perlu dibilang bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja, karena artinya kan sudah internasional, lingua franca juga kan seperti itu. Nah, itu penelitian kami fokus di situ, Pak, tentang kebijakan bahasa. Jadi di situ ada berbicara tentang dunia kerja, dan memang sejak saya mengamati dari tahun 2000 sekitar tahun 2006, 2007 ya, itu kan ada beberapa pekerja asing migrasi datang. Masyarakat sampai demo. Tapi demo mereka itu adalah pada persoalan mengapa lebih banyak pekerja asing ketimbang masyarakat pribumi dipekerjakan. Ya, itu persoalan yang perlu juga dibahas. Saya hanya satu kata katakan, skill. Artinya apa? Budaya kerja Cina ya berbeda dengan budaya kerja Anda. Mohon maaf saja, masyarakat pribumi cenderung ya kalau sudah dapat segumpal beras selesai, besok lusa habis baru dicari lagi. Cara kerja yang demikian kan tidak sesuai dengan budaya kerja orang Cina. Kemudian berbicara skill tadi. Pertanyaan saya, mampukah Anda untuk mengoperasikan mesin-mesin itu yang ada itu? Gitu. Jadi tidak perlu kita harus marah atau demo atau bagaimana dengan cara yang apalagi sampai anarki. Kan begitu? Ya. Seperti itu, Pak.
Jadi, wah ini menarik contoh yang diambil, Dokter. Jadi ini bukannya kita yang ekspansi ke luar, ternyata walaupun kita berpikir saya mau lokal saja, lokal saja. Jangan bicara begitu sebab kita didatangi orang luar. Nah, ini menarik sekali. Betul, Pak. Wah, Khususnya bangsa Cina itu iya. tidak bisa dipungkiri, ya kan begitu. Ya, Sejak peradaban taruhlah di abad-abad pertengahan, itu mereka sudah tersiar kemana-mana, itu yang namanya migrasi kemana-mana dengan betul, tujuan betul. perdagangan, kan begitu. Ya, ya, Dan ya. masuk di beberapa wilayah, memengaruhi beberapa kultur yang ada di dalam, termasuk kultur dunia kerja, kan begitu. Ya, ya. Dan ya salah satu pertimbangan pemerintah saya dengar bahwa kita mau apa namanya timbah ilmu dari mereka ya. Jadi kita bisa datangkan pekerja dari mereka dan ini saatnya transfer skill dari mereka. Saya harap kita bisa menangkap di situ dan berarti di sini kita terpaksa juga atau memacu diri juga untuk berusaha memahami culture dari orang lain juga, Pak ya. Betul, Pak. Mau tidak mau kan seperti itu. Dan Jadi ketika kita sudah masuk bagaimana dalam ya, bagaimana sebaliknya? Apakah sebaiknya mereka juga harus memahami culture kita supaya ini bisa berimbang dan bisa harmonis? ya, inilah tujuan penelitian kami sebetulnya untuk memediasi kebijakan bahasa itu, kan begitu. Hmm. Kalau menurut peraturan Ya, perundang-undangan tentang bahasa itu kan sebetulnya di awal itu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, belakangan melalui perubahan peraturan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah tidak ada lagi kata kewajiban itu. Kan begitu. Makanya masuk secara leluasa tanpa harus menunjukkan bukti kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Kan begitu. Sementara kalau orang Indonesia akan keluar, mereka itu wajib itu yang namanya TOEFL, IELTS dan sebagainya. Itu wajib itu. iya ya, Nah, itu iya yang ya. akan kami mediasi bagaimana membijaki ini. Hmm, Seperti itu, Pak. betul. Wah, ya, wah menarik. Ini um, mungkin apakah ini menjadi pertimbangan ketika melihat level kerja atau apa ya status pekerjaan mereka mungkin ya ketika seseorang akan masuk pada level yang lebih tinggi mungkin wajib untuk menguasai bahasa dan akhirnya tentunya dengan belajar bahasa itu akan juga sedikit demi sedikit bisa memahami culture atau bagaimana ini, Dok? Ya, kalau berbicara struktur organisasi, kita bicara level yang tinggi ya, taruhlah satu kata pemimpin. Yang namanya pemimpin, uh, kalau saja ia memang menginginkan seperti yang Pak Michael katakan ekspansi, Ya. ekspansi kan tidak hanya berbicara bahwa saya ingin buka cabang di sana, cabang di situ, tetapi ini berbicara konteks dalam bagaimana berkomunikasi. Jadi ekspansi melalui sebuah komunikasi kan begitu. Dan Ya. melalui sebuah komunikasi ya komunikasi bisa secara lisan maupun tertulis itu bisa. Verbal non verbal itu cara komunikasi. Nah, tetapi di situ yang paling penting bahwa seorang pemimpin dalam hal ia ingin memberikan tanda bahwa kami ingin memperluas bisnis kita atau bisnis kami, maka pemimpin perlu memiliki yang namanya kemampuan dan keterampilan komunikasi. Berbicara komunikasi kan tentu berbicara penggunaan bahasa. Dan bahasa itu bagian dari budaya yang paling krusial. Kata sederhananya begini, salah ngomong, salah tanggap, salah paham. Masih Tak mendingan jadi. kalau salah paham, tapi kalau paham salah, wah ini yang repot, Pak. Dan akhirnya deal-deal untuk project dan bekerja Bisa sama batal, akhirnya Pak. bisa batal ya, ya, ya. Ya, Dan mungkin ya uang yang besar, apa namanya project-project yang besar bisa akhirnya terhambat ya Pak. Uh, ini menarik sebab
akhirnya kita dibawa pada kesadaran betapa penting ketika membangun komunikasi, penting sekali untuk memahami budaya dari calon mitra kerja atau yang mungkin sedang dalam proses mitra kerja. Nah, apakah sebelum kita melakukan pendekatan pendekatan ini, apakah kita harus melakukan research dulu tentang budaya tersebut, atau pada waktu ngobrol kita bisa mulai sensitif dan peka dan memahami, oh ini budayanya, dan kita menyesuaikan. Bagaimana ini, Dok? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa salah satu karakteristik budaya itu kan dia dipelajari. Dia tidak bersifat genetik atau turun secara biologis kan, jadi harus dipelajari. Nah, betul. Pak Michael katakan apakah harus melalui riset? Ya, kalau kita berbicara saintifik, ya kan, ya itu lebih baik, lebih bagus gitu. Tetapi kalau dalam konteks komunikasi yang artinya urgent untuk segera dilakukan, ya kan tidak mungkin kita harus melakukan riset dulu. Oleh sebab itu juga sebuah perusahaan perlu menentukan atau menetapkan divisi lain khusus untuk itu. Jadi divisi riset dan pengembangan misalkan. Ya, itu khusus fokus untuk di situ saja dia. Misalkan salah satu tugasnya untuk mengidentifikasi begitu tentang bagaimana kultur dunia kerja komunitas lain, dan itu hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan oleh seorang pemimpin atau the owner untuk mengelola ketika masuk dalam ranah itu, yaitu konteks komunikasi budaya. Nah, kemudian seperti yang sempat disebut Pak Michael juga tadi, apakah langsung lewat ngomong saja atau lewat obrolan? Iya, kalau kita berbicara artinya dalam tanda kutip tadi, sesegera mungkin untuk kita lakukan, cara kita untuk mengenali kultur komunitas lain, ya dengan cara ngobrol. Kita ngobrol seperti ini, Pak, berdua, bahkan mungkin ada yang hadir secara langsung juga. Itu paling tidak menunjukkan bagaimana komunikasi budaya itu sedang terjadi saat ini. Nah, walaupun mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia, kalau ada peserta asing ya yang tidak paham bahasa Indonesia, mereka bisa itu tadi fungsinya mempelajarinya. Oh, cara mereka ngomong seperti ini ya. Oh, pikiran mereka seperti ini ya terhadap sesuatu itu. Itu kan identitas budaya di situ terpancar lewat obrolan. Sikap mereka saat berbicara, oh begitu ya. Intonasinya dalam berkomunikasi, oh begitu ya. Nah, kan begitu. Itu berbicara harus diperhatikan poin-poin ini ya. Ya betul Pak, khusus di Indonesia misalkan, dalam konteks penggunaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia misalkan. Dalam sebuah komunitas saja, dalam satu komunitas misalkan, menggunakan bahasa nasional, bahasa yang sama, perlu memperhatikan budaya. Isu-isu budaya begitu. Saya orang Toraja. Ada saudara dekat saya suku lain yang disebut Mamasa. Itu dari segi bahasa memiliki kesamaan, sebagian besar memiliki kesamaan. Wow. Ada beberapa kata yang mesti saya pahami sebagai orang Toraja dan orang Mamasa ke saya sebagai orang Toraja ketika berkomunikasi. Ini berbicara tentang politeness, kesopanan dalam berbicara. Kata kamu, orang Toraja untuk mengatakan Anda, kamu, itu ada apostrofinya, tekanannya di akhir mu, kamu. Ya, kamu itu sopan. Kalau kamu tanpa apostrofi itu tidak sopan. Wow. Kemudian kata yang kedua, menggunakan kata iko. Iko itu kalau untuk orang Toraja ya kita kasar tuh. Tapi kalau orang Mamasa itu bisa saja. Nah, kan begitu. Ini perbedaan yang mesti kita pahami. Jadi tadi saya katakan untuk memahami pola komunikasi budaya, kita tidak hanya memiliki kemampuan dan keterampilan penggunaan bahasa yang berbeda, tetapi kalau untuk masih dalam konteks penggunaan bahasa, sampai intonasinya pun juga ya perlu kita perhatikan. Bahasa-bahasa yang nonverbal pun seperti paralinguistik itu kan, back channel responses misalkan begini. Itu kan berbeda. Indonesia dan India saja berbeda dalam bahasa nonverbalnya. Kalau India begini-begini itu artinya tidak. Tapi kalau yang begini-begini artinya iya. Sementara kita Indonesia kan berbeda. Berbeda sekali. Ya, itu sebagian kecil saja gitu. Sebagian kecil.
Wah, ini bahaya. Jadi eh, apa kira-kira yang paling mendasar agar seseorang bisa selalu aware atau selalu berhati-hati dan berjaga-jaga dalam berkomunikasi agar tidak karena kan bisa saja kita langsung menginterpretasi secara budaya kita. Kita langsung pikir ini tidak baik, ini tidak baik. Nah, di sini tidak boleh. Nah, apa yang seharusnya sebagai orang yang berhati-hati dalam hal budaya, apa yang penting ketika kita sedang membangun komunikasi, dokter, supaya kita ya mulus dan terhindar dari Ya. hal-hal yang tidak perlu. Seperti yang sudah sempat disinggung, ya, sementara Pak Michael tadi berkata-kata, di situ ada kata kunci, cultural awareness. Ya, kesadaran atau kewaspadaan budaya, kesadaran budaya, cultural awareness itu penting yang menjadi dasar bagi kita, karena ada banyak orang ketika berkomunikasi di dalam dunia kerja, mereka mengacukan yang namanya cultural awareness, kesadaran budaya. Akhirnya mereka tidak langsung memfokuskan diri pada bagaimanakah keyakinan mereka tentang sebuah pekerjaan, bagaimanakah persepsi mereka tentang pencapaian kinerja. Mereka tidak fokus ke situ. Fokusnya mereka adalah bagaimana saya hadir terus dalam kantor supaya gaji bulanan saya tetap jalan. Hanya itu saja yang dipikirkan. Akhirnya ya terkadang terjadi miskomunikasi, terjadi gap karena faktor komunikasi yang tidak dikoordinasikan dengan baik. Apalagi kita masuk dalam ranah pragmatisme dalam berbahasa, wah ini jauh lebih kompleks lagi, Pak. Seperti itu. Betul. Jadi poin yang Bapak maksudkan adalah cultural awareness. Ini penting dalam sebuah pola komunikasi budaya. Oke. Jadi kita harus memperhatikan hal ini, apalagi ketika rekan komunikasi atau lawan bicara kita adalah budaya yang tidak sama dengan kita, jangan cepat-cepat kita membuat justify, begitu ya, Dok? Betul, Pak. Ini juga perlu agak sedikit saya ingin katakan, Yeah. kalau berbicara jangan sampai tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, ini pemahaman tentang budaya ini. Jadi walaupun kita dalam sebuah komunitas, satu komunitas yang sama, bahasa mungkin sama, kultur budaya secara umum sama, tetapi ada bagian-bagian budaya atau karakteristik budaya tertentu yang secara personal dimiliki oleh masing-masing kita. Taruhlah Pak Michael suku Toraja, saya juga suku Toraja. Kita ngobrol, ya budaya kita sama secara umum. Tapi mungkin dari segi persepsi berbeda, pengetahuan dan tingkatnya berbeda, keyakinan kita terhadap sebuah jenis pekerjaan berbeda. Keyakinan kita dan pengetahuan kita tentang bagaimana memimpin, pola memimpin berbeda. Ini kan menjadi bagian yang masuk dalam kategori bagaimana kita bisa menyadari itu, cultural awareness tadi. Wah. Oke. Wah, Dok, kita tahan dulu ini sebelum saya akan bertanya banyak ini. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang sedang mengikuti live kita ini. Ada the packages. Wah, shalom semua. Terima kasih Pak Des. Ada juga, ya ini the packages. Wah, malam Pak Mike, malam Pak Fernandes. Nikolaus, ya malam Pak Mike, malam Pak Fernandes. Terima kasih. Juga ada pertanyaan ini dari Richard Zones. Dia bertanya, apakah komunikasi kultur sendiri berubah seiring perjalanan waktu? Oke, kita langsung respon ini, Dok. Ya betul, seperti yang tadi sempat kita singgung bahwa budaya itu sifatnya dinamis. Jadi budaya itu bisa berubah. Nah, perubahan budaya ini tidak terlepas dari yang namanya bahasa dalam sebuah komunikasi. Seperti yang saya katakan di awal, bahasa itu memengaruhi konstruksi sebuah budaya. Budaya bisa saja berubah oleh karena komunikasi yang terjadi atau terjalin. Karena komunikasi atau budaya itu memengaruhi memang pembentukan sebuah kultur. Kalau saya tidak salah ingat Pak Michael, di pertemuan kita yang paling awal, yang pertama kan, saya sempat katakan
bahwa bahasa itu mampu atau sanggup membangun dan meruntuhkan kognisi dan psikologi seseorang. Betul. Nah, sementara kognisi berbicara sikap, berbicara intelektualitas, perilaku, berbicara tindak tanduk kita. Itu bagian dari budaya. Jadi berubahnya sikap dan perilaku seseorang itu menunjukkan adanya perubahan budaya, minimal pergeseran budaya. Jadi seperti Pak Richard komentar bahwa itu betul bisa berubah seiring waktu. Nah, dalam konteks pekerjaan melalui cultural communication ini, budaya kerja juga paling tidak sudah tampak jelas perubahannya. Dulunya tenaga kerja Indonesia kerja di kantor, mohon maaf saja saya harus katakan, misalkan taruhlah kata pegawai negeri, dengan hadirnya, dengan melihatnya, dengan mendengarnya kultur budaya kerja yang bagaimana dan dianggap positif, mereka bisa adopsi sehingga ada perkembangan kinerja dan sebagainya. Itu yang namanya pergeseran atau perubahan kultural. Seperti itu Pak Michael dan Pak Richard. Oke, thank you. Ini ada dari Nikolaus. Apa soalnya? Jadi di Asia sendiri sangat kental dengan komunikasi kultur ya Pak. Oh, ini menarik ini. Ya, pada substansinya komunikasi kultural itu tidak hanya terjadi dalam lingkup Asia. Di seluruh belahan dunia, selama belahan dunia itu menggunakan bahasa dan memiliki budaya, dan kita tahu ya semua di belahan dunia ini orang-orang memiliki yang namanya budaya dan bahasa. Jadi tidak hanya di Asia, tetapi kalau kita berbicara tentang diversity, ya perbedaan pola komunikasi budaya, ya tentu masing-masing kultur itu memiliki karakteristiknya sendiri. Ya, memiliki karakteristik budayanya sendiri, sehingga itu memengaruhi cara mereka berkomunikasi. Nah, kalau di konteks kita misalkan Indonesia itu kan Asia, kita ini terlalu kental dengan yang namanya kan budaya ketimuran. Iya. Terlalu besar yang namanya perasaan tidak enaknya. Iya. Terlalu besar dengan rasa malunya, kan begitu. Nah, ini agak berbeda kalau kita bawa di belahan dunia yang lain, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan Pak Nikolaus katakan jadi di Asia sendiri, ya di Asia sendiri juga memiliki pola komunikasi budaya yang memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi tidak dikatakan hanya khusus di Asia sendiri saja, kan begitu. Semua di belahan dunia memiliki pola itu, berbeda-beda. Mungkin pertanyaan ini dipengaruhi dengan penjelasan Bapak tadi, di mana Bapak melihat bahwa Jepang, China, dan siapa yang satu tadi Pak? 3 contoh tadi. Yang Korea yang lebih mempertahankan bahasanya sendiri. Iya. Apakah ada kecenderungan ke sana? Bisa dijadikan salah satu contoh dari sisi mereka. Artinya justru mereka memiliki pola yang ketat tentang identitas budaya mereka, gitu, ketimbang kita. Ya, kita tidak bisa pungkiri misalkan ya, karena memang dunia ipteks mereka mungkin ya bisa dikatakan ya agak lebih bagaimana, sehingga mereka lebih tampak begitu di dunia virtual, mereka lebih tampak di media-media virtual, kan begitu. Nah, jadi kultur yang mereka tunjukkan itu langsung maupun tidak langsung itu memengaruhi kita yang tinggal di Indonesia misalkan. Ya, ada yang menerima, ada juga yang menolak, kan begitu. Itu bergantung dari karakteristik budaya secara personal khususnya melalui persepsi, ya gitu. Oke. Ya, Korea ada kemasuk akalan juga. Jepang oke. Tapi Cina bagaimana Dok melihat hal ini? Oh, mungkin mereka memiliki penetrasi hampir di mana-mana dengan teknologi yang murah yang mereka bisa tawarkan, itu juga luar biasa ya. Ya,
Jadi kalau saya menyimpulkan ya dari literatur yang saya baca dan itu saya tuangkan dalam proposal penelitian, bahwa bangsa Cina ini sebetulnya kegiatan ekspansi mereka ya itu tidak melulu yang namanya iptex gitu atau dunia kerja atau peningkatan bisnis gitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya tujuan mereka itu adalah untuk ingin menunjukkan karakteristik identitas budaya mereka yang sebetulnya itu apa. Begitu. Dalam hal obat-obatan atau medicine, mereka kan sampai terkenal ya karena memang mereka betul-betul ketat menjaga identitas budaya itu, begitu. Wow. Oke. Wah, memang. Jadi ketika memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, ini membuat kecenderungan rasa nasionalis menjadi tinggi ya, Dok? Ya, nasionalisme itu bisa terberangus ketika kita tidak memiliki awareness. Itu bisa terberangus, Pak, lambat atau cepat, itu bisa terberangus. Dan itu akan mengalami kikisan-kikisan yang walaupun tipis-tipis tetapi lama-lama banyak, kan gitu. Oleh sebab itu penting juga secara institusional dalam hal ini misalkan negara dan beberapa kelembagaannya itu memiliki awareness. Gitu. Saya sebagai akademisi, peneliti, mengapa saya harus fokus tentang apa yang saya sebutkan di awal tadi bahwa ini nanti bagaimana jadinya kan begitu. Kenapa harus mereka masuk saja tanpa melibatkan yang namanya tadi sertifikat kemampuan berbahasanya kan begitu. Khususnya penggunaan bahasa Indonesia. Minimallah pasif. Karena kenapa? Saya dihubungi oleh Babinsa maksudnya itu pembina kan di sebuah desa. Karena masuknya mereka di sebuah desa komunitas itu datang seseorang tuh mereka pusing begitu, tujuh keliling untuk memahami apa yang dia butuhkan orang ini. Diteleponlah saya, minta interpreter bahasa Mandarin. Saya cari juga, saya tanya mahasiswa saya, memang agak sukar. Di Makassar ada satu interpreter guide khusus bahasa Mandarin tapi sudah meninggal. Nah, ini kan membuat gangguan-gangguan tersendiri yang saya sebagai orang Indonesia itu merasa malu jadinya juga ketika apa yang tamu butuhkan tidak bisa kita sediakan segera, kan begitu. Betul ya. Dan itu budaya kita kan begitu, seperti tadi rasa malunya juga tinggi kan begitu. Wah, tamu datang kan. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang perlu lebih kita telaah secara saintifik lebih dalam lagi seperti itu Pak Michael. Oke, thank you. Satu lagi ada, saya tidak tahu kalau kita akan dapat membaca semua. Ada Selah. Malam Pak, sebagai pemilik usaha, menurut Bapak dalam jangka panjang kami lebih baik konsisten akan penggunaan bahasa Indonesia untuk menjadi ciri khas atau menyesuaikan dengan bahasa Inggris agar lebih dikenal luas. Wah, menarik ini Pak. Baik, saya sudah katakan tadi bahwa saya pengguna bahasa Inggris, tetapi karena persoalan nasionalisme itu kan berbicara isme itu berbicara di sini itu berbicara budaya, itulah kultur yang saya miliki. Artinya begini, berbicara nasionalisme, saya sudah tegas mengatakan saat saya dipanggil untuk menjadi pembicara di luar sana dan dalam komunitas pengguna bahasa Inggris, saya harus tegas mengatakan ya boleh undang saya tetapi saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Anda terserah mau butuh interpreter atau enggak ya terserah, kan begitu. Itu salah satu cara atau pola pikir kita bagaimana tetap menjaga identitas kita, kan begitu. Kemudian kapan saya harus gunakan bahasa Inggris dalam sebuah konteks komunikasi antar budaya maupun lintas budaya? Kapan saya gunakan bahasa Inggris? Hanya khusus untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu saja. Yang saya anggap harus saya gunakan bahasa mereka supaya mereka lekas-lekas paham, kan begitu. Tapi kalau di luar dari itu, ya saya gunakan bahasa saya sendiri. Itu maksudnya nasionalisme. Nah, sebagai pemilik usaha,
Ya itu bergantung tadi saya katakan. Jadi ada budaya secara kolektif, ada budaya secara personal. Jika Anda berbicara secara personal, ya it depends on you, pasti kan. Kalau berbicara secara kolektif, ya berarti kita berbicara tentang tata kelola perusahaan itu. Tidak bisa kita masukkan budaya personal saya di dalamnya, kan begitu. Jadi bergantung. Maksudnya sebagai pemilik usaha untuk dalam hal ini secara individu kah, ataukah dia berpikirnya dalam konteks ini secara kolektif sebagai pemilik perusahaan? Tergantung. Seperti itu. Jadi mungkin lebih tergantung. Jadi berarti kita harus mempelajari konteks usaha yang sedang dikembangkan, sebab ini tergantung, depend on your usaha kalian. Jadi kalau usaha kalian memang akan ekspansi ke negara-negara lain, memang penting sekali untuk mengembangkan, menyesuaikan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Begitu dok ya? Betul Pak, artinya begini, taruhlah kata ya, kita tidak berupaya untuk memberikan pemahaman tentang strata dalam sebuah usaha, tapi maksud saya begini, taruhlah penjual lontong misalkan, perlukah menggunakan bahasa Inggris dalam menjual lontong? Pertanyaannya kan begitu. Nah, it depends tadi. Kalau lontongnya misalkan hanya sebuah gerobak yang hanya pengguna atau penerima manfaatnya untuk lingkungan sekitar itu saja, yang ngapain perlu bahasa Inggris? Tapi kalau usaha lontong itu misalkan memang ya cukup atau istilahnya skala menengah dan punya pemikiran sebagai the owner untuk ekspansi keluar, ya itu yang patut dipertimbangkan bahwa berarti saya dan plus karyawan saya perlu untuk memiliki keterampilan berbahasa asing. Berbahasa asing apa yang dimaksud? Ya bergantung target pasarnya, audiensnya tuh, penikmatnya, yang mana kan begitu, tergantung. Kalau jenis makanan itu memang cocok dipikirkan oleh owner, ini cocok dengan lidahnya orang Korea nih, makanan yang kayak begini nih, yang saya olah atau yang saya jual. Ya upayakanlah keterampilan berbahasa Korea yang diutamakan ketika merekrut misalkan karyawan, kan begitu. Ya, dan mungkin ketika sudah mulai menjejaki internasional, maka bisa juga mengambil kesempatan itu untuk memperlihatkan bahasa Indonesia, Pak ya, seperti yang Bapak sering buat ketika diundang sebagai pembicara, Bapak bisa minta untuk bicara dalam bahasa Indonesia sebab mereka yang memerlukan kita, dan di situ kesempatan kita untuk memperlihatkan bahasa kita, dan mereka wajib mencari interpreter, begitu Pak ya. Ya, ada beberapa juga penyelenggara dalam hal ini kepanitiaan yang memang mengharuskan pembicara menggunakan bahasa Inggris untuk skala konferensi atau seminar internasional kan. Betul. Ya, ya. Tetapi ada juga yang memang agak sedikit longgar, ya sesuai dengan permintaan dari pembicara. Mereka ingin menggunakan bahasa mereka sendiri, it's okay, go on, kan begitu. Ya. Oke, satu lagi, terima kasih Sela, ini dari Sansuwandi. Selamat malam Pak, berbicara tentang kesopanan. Wah, ini menarik. Bagaimana menyikapi budaya komunikasi seseorang jika ungkapan atau kata-kata makian dianggap biasa? Ya, contoh dalam percakapan begitu. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya kasih gambaran ya untuk konteks di wilayah saya. Ya. Saya sering setiap hari mengantar jemput anak-anak. Ya. Itu hampir tiap hari saya menemukan anak SD, sekolah dasar ya, elementary school. Ya. Ini mohon maaf ini di kamera ini ya. Ya. Mereka menggunakan bahasa nonverbal seperti ini ke temannya. Mohon maaf ini. Oke. Wah. Kan begitu. Ini kan kalau untuk kita, apalagi saya yang memahami apa maksud seperti ini. Saya juga. Sangat rusak, sangat tidak sopan kan begitu. Betul. Nah, Pak San mengatakan berbicara tentang kesopanan. Bagaimana menyikapi budaya komunikasi seseorang jika ungkapan atau kata-kata makian itu dianggap biasa? Kita tidak heran lagi Pak San ya, karena kenapa hal itu sudah menjadi terbiasa. Perlu dipahami bahwa bahasa itu
bunyi. Bunyi itu bahasa. Apapun yang dibunyikan, apapun yang tampak diujarkan atau tampak secara nonverbal dilihat oleh lawan tutur kita, itu bisa sangat memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Kalau dia menerima, apalagi dalam ketidakpemahaman mereka dalam konteks contoh yang tadi, yang seperti itu, bahasa nonverbal begitu, anak-anak SD kan tidak paham apa maksudnya, hanya dipikirnya itu keren. Apalagi orang tua di rumah yang memberitahunya keliru maknanya. Wah, ini kan makanya terbiasa jadinya. Nah, guru, peran orang tua, peran orang-orang di sekitarnya ini betul-betul menuntut pemahaman yang lebih dari sekedar apa itu, apa lambang itu. Begitu. Tetapi persoalan pengetahuan budaya, hati-hati nak. Itu jangan sembarang ancungkan jari-jari begitu. Itu semua ada maknanya. Akhirnya orang-orang di luar sana, khususnya pengguna bahasa Inggris, mereka begitu tidak sopannya ya anak-anak di Indonesia sekarang ini. Kan gitu. Iya. Padahal kenapa sudah dianggap biasa? Dan tidak ada pikiran bunyi bahasa. Nah, bahasa itu sanggup membangun sekaligus juga sanggup meruntuhkan kognisi dan psikologinya seseorang. Ya. Ketika itu berterima baginya, itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, oleh sebab itu peran figuratif ini sangat-sangat kita harus tonjolkan. Kapan ya? Waktu saya kemarin berbicara di program studi ilmu manajemen pendidikan S3 tuh, ya. Saya katakan bahwa salah satu faktor yang membuat proses pembelajaran social emotional learning ini kurang diterapkan karena persoalan pertama, peran figuritas. Jadi kita ini Pak kekurangan yang namanya peran figur. Kalau dulu saya katakan, saya beri contoh, dulu sedikit ada masalah, tidak usah presiden turun bicara, kepala dusun saja datang di tengah-tengah kita, langsung gemetaran kita. Ada figur yang bisa didengarkan. Nah sekarang kita kurang dengan itu Pak. Dalam dunia kerja, pemimpin harus menjadi figurnya maksudnya. Jadi kalau ada budaya kerja yang tidak sesuai dengan tujuan daripada sebuah perusahaan, ya hendaklah dilakukan pembicaraan kita yang kedua itu Pak, tentang relasi bawahan atasan itu kan. Seperti itu. Menarik sekali. Saya pikir seperti itu Pak San. Oke, ya, thank you Pak. Nah, ngomong-ngomong ini Dok, dalam berkomunikasi tentunya kita melibatkan ya percakapan, tetapi komunikasi lainnya juga adalah tulisan Pak ya. Nah, apakah untuk kita melakukan komunikasi tertulis ini, apakah kita bebas dari hal aware terhadap hal-hal budaya atau memang masih harus juga? Jangankan Pak tulisan yang kita baca, seorang penulis pun saat menulis dia sudah mempertimbangkan unsur-unsur budaya itu. Kenapa? Saya memiliki budaya, sasaran pembaca saya memiliki budaya, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dalam pola komunikasi budaya ini tidak hanya secara lisan, tulisan bisa? Iya, sangat bisa. Walaupun memang dalam konteks penggunaan bahasa, lisan itu sangat mendominasi ketimbang tulisan. Kalau dihitung-hitung literatur di dunia ini, jauh sekali perbedaannya Pak, jumlahnya ketimbang lisan. Kan begitu. Nah, tetapi di dunia virtual sekarang ini, yang paling bukan paling dominan penggunanya, tetapi yang paling menjadi fokus pengaruh dalam antara dan lintas komunikasi budaya adalah tulisan. Karena apa? Perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan itu terletak pada bagaimana seseorang itu memaknai bahasa itu. Kalau kita ngomong lisan begini, Pak, itu sangat mudah untuk meluruskan dengan segera mungkin ketika terjadi kekeliruan atau miskomunikasi. Tetapi kalau dalam bentuk tulisan, butuh waktu yang cukup untuk melakukan pelurusan. Iya. Nah, kalau persoalan misalkan
kekeliruan yang kecil dalam penggunaan bahasa, taruhlah kata fossilization, ya itu mudah saja, segera bisa kita lakukan. Tapi kalau berbicara maknanya, ini kan butuh waktu. Saya harus ketemu dulu dengan atau menghubungi penulisnya, lalu kemudian atur jadwal kapan bisa ngobrol, lalu kemudian atur bagaimana berbicara untuk mendapatkan common ground tentang kekeliruan yang dimaksud. Butuh waktu, Pak. Tapi kalau ngomong begini lisan, ya jelas tentu cepat. Jadi kalau ditanyakan apa boleh, ya tulisan itu juga substansinya kalau dalam konteks berbahasa sama, digunakan juga sebagai alat komunikasi. Tetapi perbedaannya ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dan mungkin banyak bebannya diberikan kepada pembaca untuk berusaha menggali budaya dari si penulis, begitu Pak ya? Oh betul Pak. Nah, orang-orang sastra ya yang bergelut di bidang ilmu sastra itu memang mereka agak memiliki kemampuan dan keterampilan memaknai secara semiotis, ya pragmatis tentang makna dari karya-karya sastra. Karena dalam karya sastra itu agak berbeda dengan karya-karya tulis lainnya. Kalau karya sastra itu kalau berbicara dalam ranah kebahasaan itu diizinkan paling tidak 9 pelanggaran tata tulis. Kalau dalam karya sastra. Nah beda kalau dalam karya tulis yang lain, apalagi karya ilmiah, ya yang namanya tata tulis, struktur tata bahasa, wah itu menjadi pertimbangan yang tersendiri dan yang lebih difokuskan juga, kan begitu. Ngomong-ngomong, ketika kita bicara tentang penulisan penulisan buku ini, wah ini Bapak sudah selesai dengan buku yang ke-14 ini. Wah, terima kasih saya sempat dapat ini. Mungkin kita minta teknisi kita untuk tampilkan buku ini. Tolong ditampilkan. Wah, ini filosofi belajar Manasuka, preferentism. Wah, ini Pak boleh sedikit beri keterangan ini? Ya, jadi saya merujuk ke belakang lagi nih. Jadi preferentisme ini adalah sebuah konstruksi teori substantif yang saya temukan ketika saya menyusun disertasi S3 kemarin. Wah. Jadi preferentisme ini merupakan konsep ya, sebuah konsep bagaimana seseorang itu belajar kapanpun, dimanapun, dengan satu dasar, sense of liking, rasa suka. Nah, untuk konteks pembelajaran bahasa asing, saya katakan bahwa ketika kita mengidentifikasi diri kita, bahwa kita tidak memang benar-benar memiliki sense of liking, rasa suka terhadap bahasa asing itu, tidak usah buang-buang waktu untuk mempelajarinya. Tidak usah, tidak ada gunanya. Dan itu pengalaman personal saya sebagai tenaga pengajar. Ada memang kan mahasiswa itu yang ternyata memang masuk dalam program pendidikan bahasa Inggris misalkan, mereka hanya atas saran orang tua. Betul. Ada juga yang tidak lolos di perguruan tinggi tembakan pertamanya, ya tembaklah di perguruan tinggi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Akhirnya masuklah di program studi yang tidak sesuai dengan rasa sukanya atau minatnya, fashionnya, kan gitu. Itu. Nah, jadi konsep ini didasarkan pada sense of liking. Nah, jadi di dalamnya banyak hal yang saya bahas, termasuk juga freedom. Itu konsep freedom itu bagaimana? Kemudian di bab yang paling pertama pendahuluan itu saya harus jelaskan yang namanya alasan mengapa manusia harus belajar. Itu dari perspektif philosophical theological. Jadi filosofis teologis, alasan manusia mengapa harus belajar. Dan saya ambil teksnya sebagai dasar pemahaman dari sebuah buku Genesis, ya, buku Kejadian. Kalau di orang Kristen dikatakan Alkitab dalam kitab Kejadian. Ya. Nah, dari bahasa teksnya itu, ya teksnya itu saya ambil sebagai dasar untuk mengulas alasan manusia mengapa harus belajar. Kemudian di bagian bab berikutnya itu saya tunjukkan sejarah singkat belajar, begitu. Wow, itu nampaknya tebal Pak bukunya. Berapa pages itu? Itu untuk isi 307 halaman. Isi 307. Iya. 307 halaman.
Ada juga yang bertanya, itu butuh waktu berapa lama menulis buku itu, Pak? Ya, saya Betul, bilang iya. depends on your skills in writing, kan begitu. Betul, ya. Bergantung keterampilan dalam menulis. Kalau untuk saya, itu Iya. saya ukur diri saya ya. Untuk ketebalan 300 sampai 400 halaman itu butuh waktu 3 bulan untuk Wah, menyelesaikannya. wah. 3 bulan. Itu memang kita fokus untuk nulis gitu. Fokus untuk menulis. Oke. Yang paling memerlukan banyak waktu yang bagian mana ini, Dok? Sebetulnya kalau yang membuat banyak waktu khusus untuk penulis ya. Iya, iya. Kalau kita menulis itu dengan dominansi penggunaan teks deskriptif saja, hanya teks tok saja, Ya. tanpa ada tabel, ada gambar, wah itu cepat sekali. Tetapi kalau ada tabel, khususnya gambar yang akan kita desain, wah itu betul-betul butuh waktu, Pak. Misalkan, di dalam buku itu paling tidak ada 24 gambar yang saya konstruksi berdasarkan pembahasan dalam teks-teks itu, dalam sub-topik itu. Satu gambar paling tidak membutuhkan, bagi saya ya pribadi, membutuhkan paling tidak antara 45 menit sampai 1 jam untuk menghasilkan sebuah gambar yang saya inginkan, sehingga itu bisa mewakili pembahasan saya yang panjang lebar itu. Betul, hanya dengan satu pola gambar. Nah, begitu, Pak. Ngomong-ngomong, Dok, buku itu bisa kita dapatkan di toko-toko buku tertentu atau toko-toko buku mana saja? Ya, ada beberapa yang bertanya juga seperti itu, tapi saya harus mengatakan bahwa saya sendiri yang mengelola badan penerbit itu. Jadi dia kategorinya penerbit indie atau self-publishing. Kemudian karena persoalannya itulah, kalau dalam dunia usaha orang berbicara modal, kita kan bukan orang bermodal, jadi ya untuk ekspansi penggandaan lalu dibawa ke toko-toko buku komersil, nah itu kita tidak, atau saya pribadi belum lakukan sebagai pemiliknya. Jadi kalau ketika ada yang memesan, ya bisa langsung hubungi saya untuk mediasi begitu. Oh, oke. Jadi bisa langsung menghubungi Dr. Arun. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Saya harap pemirsa bisa coba cari usaha untuk mendapatkan buku ini. Luar biasa ini. Dok, ya, saya ingin sehubungan dengan buku itu, harapan saya bahwa dengan selesainya dipahami buku itu, dibaca dan dipahami, kita bisa menjadi individu-individu yang memiliki keterampilan belajar. Kenapa keterampilan belajar? Karena ada banyak orang atau semua orang itu memiliki kemampuan untuk belajar, tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan belajar. Ini berbeda, Pak. Berbeda. Ya. Saya bidang ilmu linguistik terapan, tetapi ketika diminta untuk berbicara tentang komunikasi budaya, tidak kebetulan budaya dan komunikasi berkaitan dengan bidang ilmu saya. Tetapi itu kan kalau bicara ke bidang keilmuan, ada khusus untuk ilmu komunikasi, ada khusus untuk bidang ilmu budaya. Tetapi dengan keterampilan belajar yang kita miliki, itu kita bisa segera atau lekas merealisasikan pengetahuan yang kita ingin peroleh. Nah, itulah konsep utamanya tadi dari preferentism. Jadi belajar mana suka, belajarlah kapanpun, apapun yang Anda sukai, dan apalagi Anda anggap bahwa itu bisa mendukung keterampilan yang ingin saya capai, apapun itu pelajari saja, mumpung masih tersedia. Kan begitu? Okay. Ya, kalau dulu di zaman-zaman ya taruhlah baby boomers mereka, nanti ingin mengetahui sesuatu nanti masuk perpustakaan. Ya untung-untung kalau ada, kalau pas dipinjam orang ya nunggu lagi waktu sampai buku itu kembali. Sekarang saya beritahu mahasiswa saya, no reason, tidak ada lagi alasan, no excuse. Kalau berbicara referensi, saya katakan dengan istilah mau dipakai mandi pun juga bisa. Memang, ya betul. Nah, kan begitu. Luar biasa. Dok, jadi kalau kita tidak ada sense of suka itu, lebih baik sense of liking itu lebih baik kita tinggalkan yang kita sukai begitu ya. Jangan buang waktu di situ ya. Ya, no need waste of time kan begitu. Nggak usah buang-buang waktu lah. Begitu. Lebih baik identifikasi. Nah, di dalam buku itu saya jelaskan juga bagaimana mengidentifikasi potensi diri begitu.
Oh, wow. Dengan kita bisa mengidentifikasi potensi diri, maka dengan sendirinya kita menyadari bahwa wah, ternyata saya punya potensi nih. Dalam hal apa? Dalam hal ini dan ini. Nah, dengan demikian kita bisa mengembangkannya. Ada banyak orang tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya ya, karena memang dia tidak sadari bahwa ada potensi di dalam dirinya, kan begitu? Iya. Wah. Jadi penting untuk itu, Pak. Betul. Oke, wah ini menarik buku ini. Dok, wah waktu sangat mengejutkan. Saya lihat kita sudah 1 jam ini. Astaga, cepat sekali berlalu. Terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Pemirsa kita terbatas dengan waktu ini. Tapi dok, jadi menarik kalau kita kembali ke topik pembicaraan kita di mana sangat penting dalam berkomunikasi. Kita selalu mengerti bahwa bisa jadi interpretasi kita berbeda dengan mereka, maka kita harus menyadari ada perbedaan culture di sana. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan hal itu. Ini apakah kita memang harus mempunyai dalam satu usaha kita harus mempunyai badan research tersendiri? Tetapi apakah tentunya tidak semua ya, karena tentu tergantung dari jenis pekerjaan dan skalanya kan seperti itu. Tetapi minimal apa yang penting sekali untuk seorang leader memahami bahaya kalau tidak menyadari tentang pentingnya budaya dalam berkomunikasi itu. Dok, Anda bisa menjawab ini dan dengan jawaban itu kita akan mengakhiri wawancara kita ini. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi kalau berbicara akibatnya ya, ketika seorang pemimpin tidak bisa memediasi pola-pola komunikasi budaya dalam sebuah komunitas, khususnya dunia kerjanya atau perusahaannya, itu akibat yang paling fatal adalah kolaps. Itu paling fatal tuh, kolaps. Jadi bisa saja karena begini. Ada banyak orang yang bisa betah di dalam sebuah perusahaan itu hanya karena satu faktor, yaitu faktor mediasi komunikasi. Ketika sang pimpinan dan bawahannya, dan antara bawahan dan pimpinannya bisa menjalin komunikasi yang efektif, karena mereka bisa atau mampu memediasi pola komunikasi budaya, itu perusahaan itu akan menjadi dengan sendirinya menjadi memiliki situasi dan kondisi yang kondusif dalam dunia kerja, dan paling tidak itu bisa meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Jadi akibat yang paling fatal itu kolaps. Dalam dunia pendidikan tinggi, saya harus mau katakan bahwa saya harus katakan bahwa ada beberapa universitas yang harus dilelang. Kenapa dilelang ya? Karena kolaps. Jadi pemilik yayasannya harus menyerahkannya kepada negara untuk ya sekalian saja dilelang kan siapa yang menjadi pemilik berikutnya. Kenapa bisa kolaps? Ya ada banyak. Ya, selain faktor manajemen yang sehat atau tidak, yang sempat di pertemuan kedua saya sebut dengan istilah MBK, manajemen berbasis kekacauan. Kemudian persoalan lain juga persoalan itu tadi, bisakah pimpinan memediasi pola komunikasi budaya itu atau tidak? Jadi akibat yang paling fatal bisa saja kolaps. Tergantung pimpinan. Maukah kolaps atau tidak? Nah, jadi jangan melakukan banyak hal tetapi mengabaikan yang satu. Karena banyak hal dan yang satu ini harus berjalan seiring. Kan begitu, Pak? Ya. Terima kasih, Dokter. Teman-teman. Sama-sama, Pak Michael. Kiranya pesan yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu sebagai pemimpin, bahkan kita juga sebagai memimpin diri sendiri, kalau tidak mau kolaps, ada satu hal yang sangat penting melalui pesan kami, yaitu perhatikan dalam berkomunikasi, sebab di dalamnya ada unsur-unsur budaya yang sangat-sangat sensitif. Pahami itu, sesuaikan diri dengan itu. Dengan ini kita mengakhiri wawancara kami, kiranya ini bermanfaat. Terima kasih. Woi, bro. Apa dia? Aku message kau 50 kali, tak balas. Alah bro, aku tak ada time lah bro message. Aku sekarang tengah Nicole bro. Nicole lah, itu dia in sekarang. Tengah trending tengah kacau. Kau cakap apa?
Apa tu? Niko. Kau tak Nicole? tahu Nicole? Google kau tahu? Ah, Nicole kau tak tahu? Tak. Nicole app untuk belajar bro. Semua tengah belajar guna Oh, Nicole sekarang. CEO ilmu. semua tengah guna Nicole. share sikit lah. Boleh bro, kau tengok macam ni bro. Okey. Kau kalau kau lembab, kau kena Nicole bro. Memang aku lembab sikit sebenarnya. Bro, kalau kau nak laju, kau nak top, kau nak jadi CEO, kau kena guna Nicole. Kau tahu kan pergi mana? Digital.dynamic.org. 200 je bro tahun. Aku buat tu aku tak lembab dah Tak tahu bro capacity kau macam mana. Oh, Tapi aku macam aku tu. aku rasa Nicole ni boleh tolong kau lah bro. Confirm. Okey. Berapa? RM200 je bro tahun. Boleh lah duit raya pakai ya. Selamba bro. Ni kau tengok ni bro. Percaya bro, kau tengok ni. Ini daripada Howard bro. Power bro. Oi, memang cantik. Apa ni? Jangan ambil aku nya. Okey. Aduh. Sorry. Aku teruja sangat lah. Ni apa kita tunggu sini.